الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الاخلاص بالقول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا آمين يا رب العالمين. Kita lanjutkan pengajian kitab Siyam karya Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala. Kita lanjutkan pada bab berikutnya, bab ma jaa, bab riwayat yang datang. La siyama, tidak ada puasa, maksudnya tidak sah puasa. Liman, bagi orang yang lam ya'zim, belum meniatkan minal lail, di waktu malam, yaitu sebelum subuh. Hadis mursal. Wa an Hafsah, dari Hafsah, ini adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, putrinya Sayyidina Umar. Ani Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala man lam, barang siapa yang belum yujmi', meniatkan asyama, puasa, qabla al-fajri, sebelum waktu subuh, fala siyamalah, maka tidak ada puasa baginya, maksudnya tidak sah. Imam Tirmidzi mengatakan waqad ruwiya, dan telah diriwayatkan hadis ini an Nafi', dari Nafi', an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar, qauluhu, perkataan Ibnu Umar, artinya bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa ashah, dan hadis tersebut lebih sahih kalau dikatakan sebagai perkataan Ibnu Umar. Jadi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini berarti bukan sabda Nabi, lebih sahih dikatakan sebagai hadis mauquf, perkataan Ibnu Umar. Tapi isinya benar. Isinya bahwasanya kalau kita mau meniatkan puasa, maka harus meniatkannya sebelum waktu subuh. Kalau sudah masuk waktu subuh, baru kita meniatkan puasa, maka puasanya tidak sah. Tapi puasa dibagi dua. Ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Puasa wajib yang berlaku peraturan ini. Puasa sunnah tidak berlaku peraturan ini. Maka seandainya seseorang puasa sunnah, niatnya pada waktu duha, tapi dari subuh sampai duha dia belum makan apa-apa, gak ada masalah. Seseorang waktu duha cari makan, ternyata nggak nemu makan, akhirnya diniatkan, sudah saya puasa saja, ini sah, gak ada masalah, karena puasanya puasa sunnah. Meskipun ini masalah khilafiyah, saya jujur, sebagian ulama mengatakan puasa apapun wajib niatnya sebelum subuh. Sebagian lagi berpendapat puasa apapun boleh niatnya setelah subuh. Tapi pendapat yang kita pilih dan dipilih oleh guru-guru kita adalah puasa dibagi dua. Kalau wajib maka niatnya sebelum subuh, kalau sunnah maka niatnya bisa setelah subuh. Karena itu Imam Tirmidzi mengatakan wa innama ma'na hadza, maksud hadis ini, inda ba'di ahli ilm, menurut sebagian ulama, la siyama liman lam yujmi' siyam, tidak ada puasa bagi orang yang tidak meniatkan puasa qabla tulu'il fajr, sebelum terbit fajar, itu adalah fi Ramadan, pada puasa Ramadan. Karena puasa Ramadan adalah puasa yang wajib. Yang kedua, au fi qada'i Ramadan, atau melunasi utang Ramadan. Ini juga wajib. Yang ketiga, au fi siyami nadrin, atau pada puasa nazar. Ini semuanya tiga macam ini puasa wajib. Puasa Ramadan, qada' Ramadan maupun nazar. Idza lam yanwihi minal lail, apabila dia belum meniatkannya di waktu malam, lam yujzi, maka tidak mencukupi dia, maksudnya tidak sah. Wa amma adapun siyam tatawwu, puasa sunnah, famubahun lahu ayyan huyahu, maka boleh baginya untuk meniatkannya ba'dama asbah, setelah dia masuk waktu subuh. Wa huwa qaulu Syafi'i, itulah pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Imam Ishaq. Berarti pendapat Imam Malik tidak seperti ini. Pendapat Abu Hanifah juga tidak seperti ini. Nah, maka dari empat madhab, dua madhab yang pakai apa yang sudah saya sampaikan tadi. Kita lanjutkan bab majah, bab riwayat yang datang fi iftaris shaim, tentang berbukanya atau mokelnya as-shaim, orang yang berpuasa, al-mutatawwi', yang puasanya sunnah. Hadis 42. Wa ibni Ummi Hani, dari putranya Ummi Hani.
An Ummi Hani, dari Ummi Hani. Ummi Hani ini sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kakaknya Ali bin Abi Thalib. Qalat, Ummu Hani mengatakan, kuntu adalah aku qa'idatan duduk inda di hadapan An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'udhiya, maka didatangkan bisyarabin, satu minuman. Fasyariba, maka minum Nabi minhu darinya. Thumma, kemudian nawalani, Nabi memberi kepada saya. Fasyaribtu minhu, maka saya minum darinya. Faqultu, maka saya mengatakan, ini sesungguhnya aku aznabtu, berbuat dosa. Fastaghfirli, maka mintakanlah ampun untuk saya. Ini dalil bahwa boleh kita minta doa kepada para ulama, karena di sini Ummu Hani minta doa kepada Nabi, ya Rasulullah, aku berdosa, tolong didoakan kepada Allah supaya aku diampuni. Apa jawab Nabi? Faqala, beliau mengatakan, wa ma dzaka, wa ma dzaki, apa itu? Maksudnya dosamu apa? Qala, maka dia mengatakan, kuntu, adalah aku tadi shaimatan, puasa. Fa'aftartu, lalu aku berbuka alias mukel. Faqala, maka Nabi bertanya, amin qada'in, apakah dari puasa qadha? Kunti, adalah engkau taqdinahu, yang melunasinya. Jadi apakah kamu puasanya puasa melunasi utang Ramadan? Qalat, dia mengatakan, la, tidak, tetapi maksudnya puasa sunnah. Qala, beliau mengatakan, fala yadurruki, maka tidaklah memadarati kamu, maksudnya tidak berdosa. Jadi hadis ini menunjukkan puasa sunnah boleh dibatalkan di tengah-tengah. Kalau puasa wajib tidak boleh dibatalkan di tengah-tengah. Puasa Ramadan, puasa melunasi utang Ramadan, puasa nadar. Ini kalau sudah kebacut masuk tidak boleh dibatalkan. Kecuali kalau ada sebab. Orang puasa Ramadan kemudian di tengah-tengah puasa sakit, nggak bisa melanjutkan puasa. Nah, ada sebab, boleh dibatalkan. Atau seseorang puasa Ramadan kemudian safar. Nah, karena safar berarti boleh membatalkan. Tapi kalau tanpa sebab tidak diperbolehkan, karena puasanya puasa wajib 3 ini. Tapi puasa sunnah boleh kita batalkan. Puasa sunnah kemudian diundang oleh teman kita, walimah. Nah, kita datang ke walimahnya, maka nggak ada masalah. Atau seperti dalam kasus ini, Nabi minum, setelah itu diberikan kepada Ummu Hani. Ummu Hani ini tampaknya dia mikir, ini kalau tidak saya terima, ini iman-iman sekali. Ini bekas minum Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa diambil barokahnya. Maka segera Ummu Hani ambil sisa dari Nabi, langsung diminum. Tapi setelah itu dia mengaku, ya Rasulullah, saya bersalah ini. Saya lagi puasa malah membatalkan puasa. Nah, kata Nabi, kalau puasanya puasa sunnah, tidak ada masalah. Kemudian hadis yang ke-43 menguatkan hadis yang ini. An Ummi Hani, dari Ummi Hani, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala, masuk alaiha, kepada Ummi Hani, fada'a, maka beliau minta bisyarabin, minuman, fasyariba, maka beliau minum. Hadis ini menunjukkan bolehnya seorang tamu minta minum kepada pemilik rumah. Rasulullah masuk ke rumahnya Ummu Hani. Ummu Hani sepupunya Nabi. Nah, maka Ummu Hani diminta oleh Nabi, mana minuman? Saya butuh minuman. Nah, disiapkan oleh Ummu Hani, tidak ada masalah. Memang itu haknya tamu. Thumma, kemudian nawalaha, Nabi memberikan minuman itu kepada Ummu Hani. Fasyaribat, maka dia minum. Faqalat, maka dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ama ketahuilah, ini sesungguhnya aku, kuntu adalah aku, shaimatan, puasa. Faqala, maka bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-shaim, orang yang puasa, al-mutatawwi', puasa sunnah, adalah aminu, orang yang terpercaya, nafsihi, terhadap dirinya. Apa maksudnya terpercaya terhadap dirinya? Maksudnya adalah insya'a, jika dia mau, shoma, dia puasa. Maksudnya dia lanjutkan puasanya. Wa insya'a, dan jika dia mau, aftara, dia berbuka, yaitu dia menghentikan puasanya. Waruya, dan diriwayatkan juga dengan lafal amiru nafsihi, sebagai pemimpin untuk dirinya sendiri. Artinya dia bebas, mau batalkan, mau tidak, bebas.
Au qala, atau Nabi bersabda, aminu nafsihi. Jadi ini ala syaki, diriwayatkan atas keraguan-raguan, yang ragu-ragu rawinya ya. Apakah Nabi mengatakan amiru pakai ra, ataukah Nabi mengatakan aminu pakai nun. Fi isnadihi, di dalam sanadnya maqalun, ada pembicaraan, maksudnya didoifkan oleh sebagian ulama. Tapi kesimpulan derajatnya hadisnya sahih karena dikuatkan oleh hadis yang sebelumnya tadi. Nah, di sini kata Nabi, as-shaimul mutatawwi, puasa sunnah, ini menunjukkan bahwa hukum ini berlaku hanya untuk puasa sunnah. Untuk puasa wajib tidak berlaku. Untuk puasa wajib kita tidak bisa bebas. Kita wajib melanjutkan puasa kita. Seperti orang sudah masuk sholat, tidak boleh dibatalkan. Sudah terlanjur Allahu Akbar, lanjutkan sampai salam, tidak boleh dibatalkan. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Dalil umum ini. وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ. Surat Muhammad ayat 33. Dan janganlah kalian itu membatalkan amal-amal kalian. Surat Muhammad ayat 33 ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama bahwasanya kalau kita sudah masuk kepada suatu amal, maka tidak boleh kita membatalkannya. Kecuali tadi, kalau memang diizinkan oleh Nabi SAW, puasa sunnah diizinkan untuk membatalkan karena suatu sebab, silahkan dibatalkan, nggak ada masalah. Apakah wajib untuk mengganti atau tidak? Kita biasa puasa Senin Kamis. Ketika diundang makan walimah, kita makan. Nah, apakah wajib mengganti puasa Seninnya tadi? Nah, masalah ini nanti akan kita bahas pada bab berikutnya, sehingga tidak saya jawab pada hadis ini. Kita lanjutkan perkataan Imam Tirmidzi. Wal amalu alaih, pengamalan berdasarkan hadis ini, inda ba'di ahli ilm, menurut sebagian ulama, min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihim, baik dari sahabat Nabi maupun yang lain, anna sha'imal mutatawwi', bahwa orang yang puasa sunnah, idza aftara, kalau dia berbuka, fala qada alaih, maka tidak ada melunasi atasnya, tidak wajib melunasi, illa kecuali ayyuhibba, kalau dia senang, ayyaqdiyahu, untuk melunasinya, maka boleh. Wa huwa qaulu Tsauri, itulah pendapat Imam Tsauri, Ahmad, Ishaq, dan Syafi'i. Kita lanjutkan. Bab siyamil mutatawwi', bab puasanya orang yang puasa sunnah, bi ghairi tabyitin, tanpa niat. Artinya tanpa niat di malam harinya, tapi niatnya setelah masuk waktu subuh, boleh atau tidak. Hadis 44. Wa an Aisyah binti Talhata an Aisyah ummul mukminina radhiyallahu anha qalat, kana adalah an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'tini, mendatangi saya, fayaqulu, lalu berkata, a'indaki, apakah padamu ghadaun, ada sarapan? Fa'aqulu, maka saya mengatakan, la, tidak ada. Fayaqulu, maka Nabi bersabda, inni, kalau begitu saya shaimun, puasa. Qalat, Aisyah mengatakan, fa'atani, maka beliau datang kepada saya, yauman, pada satu hari. Faqultu, maka aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innahu, sesungguhnya, qad uhdiyat, telah dihadiahkan, lana, kepada kami, hadiyatun, satu hadiah. Qala, beliau bertanya, wa ma hiya, apa hadiah itu? Qalat, Aisyah mengatakan, qultu, aku berkata, haisun, makanan hais. Qala, Nabi bersabda, ama, ketahuilah, ini sesungguhnya aku, qad asbahtu, sungguh telah masuk subuh, shaiman, dalam keadaan puasa. Qalat, Aisyah berkata, thumma akala, kemudian Nabi makan alias membatalkan puasanya. Jadi dari hadis ini kita ambil pelajaran dua. Yang pertama, bahwasanya puasa sunnah boleh diniatkan setelah subuh. Nabi pada jam 7 mungkin bertanya, "Aindaki ghada, ada sarapan enggak ini? Sudah jam 7 mau makan." Ternyata karena Rasulullah itu fakir, maka kadang-kadang beliau mau sarapan tidak ada makanan. Ini mengingatkan kita kepada kefakiran para sahabat dan kefakiran Nabi SAW. Karena itu jangan kita merasa fakir. Seberapapun fakir kita tidak pernah seperti Nabi.
Apakah pernah kita bertanya, ada sarapan nggak? Dijawab tidak ada. Ya mungkin dijawab tidak ada, tapi maksudnya silahkan pergi keluar cari di luar, apa beli di luar. Nah itu berarti ada duitnya. Kalau di masa Nabi ini maksudnya betul-betul nggak ada makanan ya nggak ada duitnya. Makanya beliau mengatakan ya sudah kalau begitu saya niat puasa. Nah ini niatnya setelah subuh, niatnya jam 7, nggak ada masalah. Yang penting dari subuh sampai jam 7 belum ada yang dimakan. Kalau dari subuh, setelah subuh sudah ngopi, nah, maka niat itu nggak bisa. Karena sudah makan dia, sudah batal berarti, sudah tidak bisa niat puasa. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa puasa sunnah boleh dibatalkan. Karena ketika Nabi diberitahu saya diberi hadiah, kata Aisyah, maka Nabi mengatakan, tadi subuh saya sudah niat puasa. Tapi karena ada hadiah makanan, sekarang kita makan saja. Ya. Maka ini menunjukkan bolehnya membatalkan puasa sunnah. Kemudian dari hadis ini kita ambil pelajaran juga bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu uhdiyat lana hadiah. Kalau diberi hadiah, beliau tidak menolak, tapi selalu menerima. Bahkan kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hadiah apapun diterima. Meskipun hadiahnya dari seorang miskin, hadiahnya remeh-temeh, beliau tidak pernah menolak sama sekali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam punya kebiasaan. Karena adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang yaqbalul hadiah, menerima hadiah, wa yuthibu 'alaiha dan membalas hadiah tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Nah, berarti ini dua sunnah. Sunnah pertama, hadiah jangan ditolak, apapun itu, siapapun yang memberi. Yang kedua, hendaklah hadiah dibalas. Boleh dibalas dengan barang yang lain, boleh dibalas dengan doa. Jazakumullah khairan. Silahkan bebas. Karena semuanya sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di sini disebutkan kata-kata hais. Hais itu makanan apa? Untuk mengetahui makanan hais itu apa, cari dalam kitab ini. Kamus Wasit. Tulis al-hais. Nah, beliau menjelaskan di sini. Al-hais itu artinya adalah al-khalat, campuran. Nah, maka makanan hais adalah makanan campuran. Tamrun yaitu kurma, yukhlatu dicampur ma'al aqid bersama keju, wa yudlaq lalu di dalaq yaitu di napa itu di apa namanya ditekan atau di apa dipijit-pijit napa istilahnya. Nah, jadi dicampur lah. Nah, diperes atau apalah terserah. Jadi kurma dicampur dengan keju itu namanya hais. Nah, ditulis sendiri penjelasannya. Sengaja tidak saya tuliskan di sini supaya ditulis sendiri-sendiri. Kita lanjutkan bab berikutnya. Bab maja'a, bab riwayat yang datang fi ijabi tentang diwajibkannya al-qadha melunasi puasa alaihi terhadap orang tersebut, yaitu orang yang membatalkan puasa sunnah. Jadi ini pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua mengatakan kalau orang puasa sunnah kemudian membatalkan maka wajib diqadha atau diganti atau dilunasi. Pendapat siapa ini? Mari kita baca. Hadis 45. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kuntu adalah aku ana saya wa Hafsatu dan Hafsah shaimataini puasa. Fa'urida lalu ditawarkan lana kepada kami ta'am makanan istahainahu yang kami menginginkan makanan tadi. Di makanannya menarik. Fa'akalna maka kami makan minhu darinya. Faja'a maka datang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fabadaratni maka mendahului saya ilaihi kepada Nabi Hafsah. Jadi Hafsah langsung cepat ngomong kepada Nabi. Wa kanat dan adalah Hafsah ibnata abiha putrinya bapaknya yaitu putrinya Umar. Artinya Hafsah mirip dengan Umar. Umar modelnya juga begitu, sangat pemberani dia. Maka Hafsah juga begitu. Begitu Nabi datang langsung dilapori oleh Hafsah. Faqalat maka Hafsah mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna sesungguhnya kami, kunna adalah kami, shaimataini berpuasa. Fa'uridah lalu ditawarkan lana kepada kami, ta'amun makanan, ishtahainahu yang kami menginginkannya. Fa'akalna lalu kami makan minhu darinya. Qala Nabi bersabda, yang dia lunasilah atau gantilah
yauman akhar, pada hari yang lain, maka nabu sebagai ganti dari puasa tersebut, yaitu puasa yang kamu batalkan. Nah, ini dalil yang menunjukkan bahwa kalau membatalkan puasa sunnah wajib diganti pada hari yang lain. Kenapa? Karena di sini yang ketiga ini perintah. Hukum asal perintah adalah wajib, asrul amri lil wujub. Asal perintah menunjukkan wajib, berarti wajib. Tapi hadis ini derajatnya apa? Dhad. Dhad itu singkatan dari dhaif. Karena dhaif tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Nah, hadis yang dhaif ini siapa yang pakai? Kita lihat pendapat penjelasan Imam Tirmidzi. Wa qad dhahaba qaumun min ahli al-'ilm, dan sungguh telah berpendapat satu kaum dari ulama min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik sahabat Nabi maupun yang lain, ila hadzal hadis, kepada hadis ini. Fara'au, maka mereka berpendapat alaihi qada, dia wajib mengqadha puasanya idza aftara, apabila dia berbuka. Wa huwa qaulu Malik, dan itulah pendapatnya Imam Malik rahimahullahu taala. Jadi Imam Malik pendapatnya kadang-kadang keras. Tidak hanya dalam hal ini saja, beberapa masalah kita lihat Imam Malik pendapatnya keras. Masalah akikoh misalnya. Imam Malik mengatakan akikoh itu hanya hari ketujuh, nggak boleh hari yang lain. Hari ketujuh lewat sudah, nggak ada akikoh lagi. Pendapat yang lain mengatakan hari ketujuh boleh, 14 boleh, 21 boleh, kelipatannya. Kelipatan sampai 3 kali, 7, 14, 21. Setelah itu sudah nggak ada lagi. Ada lagi yang mengatakan yang kelipatannya terus, sampai tidak ada batasnya. Bahkan ada yang mengatakan boleh sebelum hari ketujuh, boleh setelah hari ketujuh, bebas. Hari ketujuh itu maksudnya afdoliyah, paling utama saja. Bahkan boleh ketika sudah dewasa, sudah kaya. Dulu ketika masih kecil, bapak ibunya belum sempat akikah karena tidak ada duit. Nah, sekarang kita sudah dewasa, sudah punya usaha, sudah bisa menyembelih sendiri untuk diri kita sendiri, boleh mengakikahi diri sendiri, tidak ada masalah. Menurut sebagian yang lain. Nah, maka Imam Malik pendapatnya di sini keras. Demikian juga dalam hal ini beliau pendapatnya keras, harus mengganti puasa yang dibatalkan apabila puasa tersebut puasa sunnah. Kita lanjutkan. Bab maja, bab riwayat yang datang fi wisali, tentang menyambung Sya'ban, puasa Sya'ban di Ramadan dengan puasa Ramadan. Hadis 46. Wa an Abi Salamah an Ummi Salamah. Nah, ini Abu Salamah meriwayatkan dari istrinya Ummi Salamah. Jadi Masya Allah, para sahabat Nabi suami istri sama-sama orang-orang yang alim. Qalat Ummi Salamah mengatakan, ma ra'aitu, aku tidak melihat an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam yasumu, berpuasa, syahraini, 2 bulan, mutatabi'aini, berturut-turut, illa, kecuali Sya'ban, bulan Sya'ban, wa Ramadan, dan bulan Ramadan. Hadis ini zahirnya menunjukkan bahwa Nabi puasa Sya'ban, Ramadan berturut-turut. Zahirnya saja. Tapi sebenarnya tidak. Seolah-olah Nabi puasanya berturut-turut. Itu karena saking seringnya puasa pada bulan Sya'ban ini. Bulan Sya'ban isinya 30 hari. Nabi puasa 28 hari misalnya. 2 hari saja beliau nggak puasa. Nah, maka seolah-olah puasanya sambung 2 bulan berturut-turut. Jadi yang dimaksud di sini mutatabi'ain, berturut-turut, itu maksudnya apa? Seolah-olah berturut-turut. Kenapa dipahami seperti itu? Supaya tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang lain. Karena itu saya sering menegaskan, memahami hadis tidak bisa dengan satu hadis saja. Gabungkan dengan hadis-hadis yang lain, supaya tidak bertabrakan. Karena kalau sama-sama hadisnya sahih, kemudian kita tabrak-tabrakkan, kita ambil satu yang lain dibuang, itu bukan cara pemahaman hadis para ulama, tidak seperti itu. Kemudian saya ralat ya, Abu Salamah dari Ummi Salamah ini bisa jadi bukan suami dari istrinya. Tapi Abu Salamah ini seorang tabi'in, karena ada Abu Salamah, saya ingat Abu Salamah putranya Abdurrahman bin Auf, nah, dia seorang tabi'in, dia meriwayatkan dari Ummu Salamah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis 47. Wa an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat. Aisyah mengatakan, ma ra'aitu, aku tidak melihat an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi syahrin, pada 1 bulan, aktsara, yang lebih banyak, siyaman, berpuasa, minhu, daripada beliau, fi Sya'ban, di bulan Sya'ban. Kana, adalah, yasumuhu, beliau puasa Sya'ban, illa qalila, kecuali sedikit. Bal, bahkan, kana, adalah, yasumuhu, beliau puasa Sya'ban,
kullahu, seluruh Sya'ban. Kata-kata kullahu, seluruh, ini juga tidak dipahami sesuai zahirnya. Kalau dipahami sesuai zahirnya berarti Nabi puasa Sya'ban 30 hari. Enggak begitu. Orang Arab mengatakan banyak dilakukan itu berarti semua. Misalnya, pengajian ini tidak ada yang datang kecuali 2 orang. Nah, orang Arab kadang-kadang mengatakan tidak ada satupun yang hadir. Semuanya tidak ada yang datang. Itu boleh. Karena biasanya masjidnya penuh, tapi gara-gara hujan deras, yang datang cuma 2 orang misalnya. Nah, maka boleh dikatakan tidak ada yang datang. Semuanya gaib. Boleh seperti itu. Kulluh, ya, kata-kata kul, semua tidak harus betul-betul semua. Dan itu kita temukan dalam banyak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Innal hijamah salasun fihinna shifa'un min kulli da'. 3 perkara yang mengandung obat segala penyakit, illasan, kecuali penyakit mati, as-sana was-sanud. Ini nama tanaman, dan satu lagi adalah madu. Apakah betul madu itu obat segala penyakit? Ya tidak begitu maksudnya. Maka kata-kata kullida, setiap penyakit, itu maksudnya adalah banyak penyakit yang bisa diobati dengan madu. Tapi tidak berarti semua penyakit obatnya madu. Salah kalau begitu. Ada orang sakit kanker, madu. Apalagi madu. Diabetes, madu. Ngawur kayak begitu. Nggak bisa seperti itu. Maka kata-kata kul, seluruh, itu maksudnya banyak. Kullu bid'ah dalalah. Setiap bid'ah sesat. Apakah berarti semua bid'ah sesat? Betul. Ya tidak begitu. Ada bid'ah yang baik, yaitu bid'ah barang baru yang diajarkan oleh Nabi SAW secara umumnya saja. Misalnya pesantren. Di masa Nabi nggak ada pesantren. Nah, sekarang bangun pesantren apa dianggap bid'ah itu? Itu perkara baru, nggak ada di masa Nabi. Khulafa nggak ada yang buat pesantren, nggak ada. Nah, sekarang kita buat pesantren. Pesantren tahfidz ada, pesantren ilmu syar'i ada. Tapi itu sudah dicontohkan oleh Nabi secara umum. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Mencari ilmu agama wajib atas setiap orang muslim. Nah, mencari agama gimana caranya? Buat pesantren, buat pengajian seperti ini. Nggak ada masalah. Maka itu termasuk bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Meskipun orang-orang sebagian kemudian meluas-luaskan. Membuat acara-acara baru kemudian dikatakan ini bid'ah hasanah, padahal nggak ada dalilnya plus sama sekali. Nah, jangan begitu. Kita pakai yang ada dalilnya saja, ya, dalil umumnya. Nah, makanya di sini Ibnu Mubarak dijelaskan oleh Imam Tirmidzi, wa ruwiya an Ibnu Mubarak, diriwayatkan dari Ibnu Mubarak, annahu qala fi hadzal hadis, dia menjelaskan dalam hadis ini, huwa jaizun fi kalamin Arab, boleh dalam bahasa Arab. Idza shoma akthar syahri, apabila berpuasa mayoritas dari 1 bulan itu, ayyuqala, boleh dikatakan shoma syahra kullahu, dia puasa seluruh bulan. Padahal sebenarnya enggak seluruhnya, tapi hanya mayoritasnya. Wa yuqalu, dan boleh dikatakan qama fulanun lailahu ajma', seseorang itu qiyamul lail sepanjang malam. Wa la'allahu ta'asya, padahal barangkali dia itu makan malam. Wastaghala bi ba'di amri, dan dia sibuk dengan sebagian urusan. Tapi dikatakan sholat tahajud semalam suntuk, enggak ada masalah. Karena maksudnya mayoritas malamnya untuk tahajud. Meskipun dia ada istirahat untuk ngopi, ada istirahat untuk pipis, ada istirahat untuk wudhu, ada istirahat untuk uding, untuk menghilangkan ngantuk misalnya. Ya. Tapi mayoritasnya untuk tahajud. Boleh dikatakan dia tahajud semalam suntuk. Ka'anal Mubarak, seolah-olah Ibnu Mubarak qad ra'a kilal haditsain muttafiqan, melihat 2 hadis tadi tidak bertentangan. Yaqulu, dia mengatakan, inna ma'na hadzal hadis annahu kana yasumu aktsara syahri. Maksud hadis ini adalah Nabi berpuasa mayoritas dari bulan Sya'ban tadi. Kita lanjutkan. Bab ma jaa'a, bab riwayat yang datang fi karahiyatis shaum, pada makruhnya puasa, fil nisfil baqi, pada separuh yang tersisa, min Sya'ban, dari bulan Sya'ban, lihali Ramadan, untuk kondisi Ramadan, maksudnya untuk menyambut Ramadan. Hadis 48. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza, apabila baqiya, tersisa,
nisfun separuh min Sya'ban dari bulan Sya'ban fala tasumu maka janganlah kalian berpuasa. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini derajatnya diperselisihkan ulama. Ada yang mengatakan hadis ini sahih, ada yang mengatakan hadis ini dhaif. Yang mengatakan hadis ini dhaif menganggap bertentangan dengan hadis yang lain yang lebih sahih yang melarang kita puasa 2 hari saja sebelum Ramadan. Jadi bulan Sya'ban mulai tanggal 1 sampai tanggal 28 masih boleh puasa. Tanggal 29 dan tanggal 30 tidak boleh. Kalau Sya'bannya 29 berarti 28, 29 nggak boleh puasa. Sebelumnya masih boleh. Adapun pertengahan Sya'ban tanggal 16 masih boleh puasa sampai tanggal 28. Itu hadisnya lebih sahih, muttafaqun alaih. Maka hadis ini dianggap dhaif. Di antara yang mendhaifkan adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau mengatakan hadis ini munkar, maka tidak bisa dijadikan dalil. Ada lagi yang mengatakan hadis ini sahih. Nah, kalau hadis ini sahih, maksudnya gimana? Nah, kita baca penjelasan Imam Tirmidzi. Wa ma'na hadzal hadis 'inda ba'di ahli ilm. Menurut sebagian ulama, ayyakuna ar-rajul muftira, bahwasanya seseorang itu tidak puasa. Fa idza baqiya min Sya'ban syai', apabila tersisa dari bulan Sya'ban sesuatu, yaitu tersisa separuhnya, akhadha fi shaumi, barulah dia berpuasa li hali syahri Ramadan, karena menyambut bulan Ramadan. Itu yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di panjenengan misalnya tidak biasa puasa sunnah. Senin Kamis nggak biasa, Ayyamul Bid juga nggak biasa. Nah, tiba-tiba pertengahan Sya'ban supaya nanti tanggal 1 Ramadan sudah betul-betul siap puasa, maka panjenengan pemanasan dulu. Saya tak pemanasan dulu ya. Menyambut Ramadan saya pemanasan puasa sunnah. Ini yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang yang sudah terbiasa puasa sunnah Senin Kamis, silahkan dilanjutkan Senin Kamis. Meskipun sudah pertengahan Sya'ban, nggak ada masalah. Yang biasa puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15. Nah, maka dia berpuasa Sya'ban 13, 14, 15. Enggak ada masalah. Silakan. Wa qad ruwiya an Abi Hurairah 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Abu Hurairah dari Nabi, ma yushbihu qaulahum, apa yang sesuai dengan pendapat mereka tadi. Haitsu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi bersabda, la taqaddamu syahr Ramadan, jangan mendahului bulan Ramadan bisiyamin dengan puasa. Illa ayyuwafiqa dzalika shauman kana yasumu ahadakum, kecuali kalau bertepatan dengan puasa yang sudah biasa dilakukan oleh seseorang. Wa qad dalla fi hadzal hadits, dan sungguh menunjukkan dalam hadis ini annamal karahiyah, bahwasanya yang dibenci ala man yata'ammadu siyam, bagi orang yang sengaja puasa li hal Ramadan, untuk menyambut bulan Ramadan. Tapi kalau bukan untuk menyambut Ramadan, tidak masalah puasa pada pertengahan Sya'ban. Kita lanjutkan. Babu maja'a, apa yang datang fi lailatin nisfi min Sya'ban, pada malam nisfu Sya'ban, pertengahan Sya'ban. Malam ini sudah lewat, Pak. Tadi malam. Itu adalah malam nisfu Sya'ban. Nah, maka karena sudah lewat, maka hendaklah bab ini kita pelajari untuk tahun depan. Jangan sampai tahun depan terlewat malam nisfu Sya'ban sementara kita tidak menyadari fadilahnya sama sekali. Padahal nisfu Sya'ban memiliki satu fadilah yang besar. Hadis 49. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, Aisyah mengatakan, faqadtu, aku kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan, pada satu malam. Fa kharajtu, maka saya keluar, yaitu mencari Nabi. Barangkali Nabi di rumah istrinya yang lain. Faidah, ternyata huwa, beliau, bil baqi, di pekuburan Baqi, ya, ziarah kubur malam hari. Faqala, maka Nabi bertanya, akunti, apakah kamu takhafin, takut, ayyahifallah, bahwasanya Allah tidak adil alaiki, kepada kamu, wa rasuluhu, dan rasulnya juga tidak adil kepada kamu, ya. Maksudnya jatah malammu malah Nabi bermalam di rumah istriku yang lain, apakah kamu khawatir begitu? Qultu, saya berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini sesungguhnya aku, dhanantu, aku mengira, annaka, bahwa engkau, ataita, mendatangi, ba'da, sebagian, nisa'ika, istri-istrimu yang lain. Faqala, maka Nabi bersabda, inna Allah azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla, yang zilu, turun,
lailatan nisfi, pada malam pertengahan min Sya'ban, dari bulan Sya'ban, ila sama'in dunya, ke langit dunia, fayaghfiru, lalu Allah mengampuni, li aksar, kepada lebih banyak, min adadi, dari jumlah, sya'ri, bulu, ghanami, kambing-kambing, kalbin, kabilah kalb. Hadis derajatnya dhaif. Kabilah kalb, kabilah yang memiliki kambing yang sangat banyak. Hadis ini meskipun dhaif, tetapi kita temukan hadis yang semakna, yang sahih. Rasul bersabda, Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala, la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban, sungguh melihat kepada para hamba-hambanya pada malam nisfu Sya'ban, fayaghfir li jami'i khalqih, lalu mengampuni seluruh makhluknya, illa li musyrik, kecuali orang musyrik tidak diampuni, au musyahin, atau orang yang bermusuhan tidak diampuni oleh Allah. Karena itu saudara muslim jangan bermusuhan dengan saudara muslim yang lain. Muslim dengan muslim adalah bersaudara. Kenapa bermusuhan? Bermusuhan sama muslim itu sumbernya dari setan. Tidak mungkin sumbernya dari kebaikan, tidak mungkin. Karena Rasulullah SAW sudah menegaskan, Inna syaitan, setan, qad ayisa, putus asa, ayya'budahul musallun, untuk kembali disembah oleh orang-orang yang sholat. Walakin fit tahrishi bainahum, tapi tidak putus asa untuk mengadu domba antara orang-orang yang sholat. Hadis riwayat Muslim sahih. Karena itu bagi yang bermusuhan, maka pada malam nisfu Sya'ban oleh Allah dibiarkan, enggak diampuni. Maka malam nisfu Sya'ban, kalau masih ada yang bermusuhan, langsung jabri kepada temannya yang dia bermusuhan dengannya. Assalamualaikum, saya tidak bermusuhan lagi, supaya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita persiapkan seperti ini pada tahun depan, nisfu Sya'ban pada tahun depan. Inilah fadilahnya nisfu Sya'ban. Hadis-hadis yang lain tidak ada satupun yang sahih tentang fadilah nisfu Sya'ban. Jadi tolong ini diingat-ingat, ini kaidah. Hadis yang sahih tentang fadilah nisfu Sya'ban hanya satu, yaitu bahwasanya Allah turun atau melihat pada malam nisfu Sya'ban mengampuni seluruh hambanya kecuali dua orang yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang lain tidak ada yang sahih. Contoh, khamsu layalin, ada 5 malam, la turaddu fihinna da'wah, yang doa tidak ditolak oleh Allah. Yang pertama, awal malam bulan Rajab. Yang kedua, malam nisfu Sya'ban. Yang ketiga, malam Jumat. Yang keempat, malam Idul Fitri. Yang kelima, malam Idul Adha. Hadis riwayat Ibnu Asakir, derajatnya palsu hadis tersebut. Meskipun karena nisfu Sya'ban adalah malam yang utama, ya kita perbanyak doa, kita perbanyak membaca Quran, kita perbanyak tahajud, kita perbanyak amal soleh yang lain, karena adalah malam yang istimewa. Terakhir, sebagai penutup, hadis 50. Bab ma ja'a, bab apa yang datang, fi shaumil Muharram, tentang puasa pada bulan Muharram. Qala al-muallif rahimahullah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus shiyam, puasa yang paling utama, ba'da syahri Ramadan, setelah bulan Ramadan, Syahrullahil Muharram, bulannya Allah, yaitu bulan Muharram. Hadis ini menunjukkan bahwa puasa sunnah di bulan Muharram adalah sangat-sangat dihasungkan. Yang dimaksud afdal, paling utama, itu maksudnya paling besar pahalanya. Jadi kalau kita puasa Senin Kemis pada bulan Muharram, pahalanya lebih besar daripada puasa Senin Kemis di bulan yang lain. Kalau kita tidak terbiasa puasa Senin Kemis, maka boleh kita puasa Senin Kemis hanya bulan Muharram saja untuk mengamalkan hadis ini. Kalau kita tidak biasa puasa Ayyamul Bid, boleh kita puasa Ayyamul Bid khusus pada bulan Muharram saja untuk mengamalkan hadis ini. Tidak ada masalah. Nabi mengatakan Syahrullah, bulannya Allah. Bukankah semua bulan itu milik Allah? Karena 12 bulan ini Allah yang menciptakan. Tapi kenapa disebutkan bulannya Allah, bulan Muharram? Disebutkan sebagai bulannya Allah itu untuk penghormatan. Sebagaimana misalnya Allah mengatakan di dalam Al-Quran,
naqatallahi. Pada surat Al-A'raf, surat Hud, dan surat Asy-Syamsi. Ini bicara tentang kaumnya Nabi Saleh, yaitu kaum Tsamud. Nabi Saleh mengatakan, naqatallah, jagalah untanya Allah, wa suqiyaha, dan jagalah minuman untuk unta tersebut. Naqatallah, untanya Allah. Semua unta milik Allah, karena Allah yang menciptakan. Tapi khusus untanya Nabi Saleh disebut unta Allah karena untanya istimewa. Untanya keluar dari satu batu, melahirkan unta. Ini berarti unta mukjizat, bukan unta biasa. Dan unta ini uniknya, dalam satu hari dia bisa memberi minum kepada orang satu kampung semuanya dengan susunya dia. Mana ada unta seperti itu? Tidak ada. Selain untanya Nabi Saleh alaihissalatu wassalam. Maka disebut unta Allah ini untuk pemuliaan. Demikian juga di sini Syahrullah, bulannya Allah, ini maksudnya adalah pemuliaan. Karena itu 4 bulan haram, Muharram, Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Rajab. Ini yang paling utama menurut sebagian ulama adalah bulan Muharram. Kenapa? Berdasarkan hadis ini disebut Syahrullahil Muharram. Ada lagi yang mengatakan dari 4 ini yang paling utama adalah bulan Dzulhijjah. Kenapa? Di situ ada ibadah haji, ada wukuf di Arafah. Amalan wukuf di Arafah, amalan yang sangat utama. Hari Arafah, hari yang paling afdol. Ada beberapa pendapat. Tapi minimal pendapat yang mengatakan bulan Muharram paling utama adalah dalilnya hadis ini. Inilah yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini. Benarnya dari Allah Ta'ala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.